Mereka jelas-jelas tidak bisu, tapi mereka berbicara dengan bahasa isyarat. Kalau bergerak harus berjinjit, apalagi kalau keluar, harus menuangkan pasir ke tanah. Lalu berjalan hati-hati, mereka takut membuat keributan, karena ada monster muncul di bumi. Berpenampilan garang dan tidak bermata, namun pendengarannya sangat tajam. Jika mengeluarkan suara sedikit saja, mereka akan dibunuh monster itu. Hanya dalam waktu 2 bulan, hampir membunuh seluruh umat manusia. Untuk bertahan hidup di akhir dunia, mereka hanya bisa menempelkan lapisan koran tebal di sekitar rumah, bersembunyi di ruang bawah tanah yang lembab, dan setiap hari hanya bisa makan ikan. Karena hewan sudah punah, Lee mencoba menghubungi di luar, tetapi tidak mendapat jawaban apapun. Hari ini, ketika mereka keluar untuk mencari perbekalan, putranya yang nakal, Beo, hampir menyebabkan masalah besar. Untungnya kakak perempuan Regan bereaksi dengan cepat. Jika tidak, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Tetapi dalam perjalanan pulang, suara musik mainan terdengar dari belakang. Seluruh keluarga tiba-tiba merasakan firasat buruk. Lee tidak sempat berpikir, berlari sekuat tenaga ke belakang. Saat ini monster itu mendengar suara itu dan mengejarnya. Padahal Lee mencoba yang terbaik. Pada akhirnya dia masih selangkah lambat. Setahun berlalu dalam sekejap mata. Mereka menimbulkan masalah lagi. Tumbuh dewasa, Evelyn kebetulan hamil. Di dunia ini, setiap kali dia membuat keributan, dia meninggal. Melahirkan bisa membuat monster itu tahu kapan saja, agar bisa melahirkan dengan lancar. Mereka sudah bersiap sepenuhnya, tapi kecelakaan terjadi tiba-tiba, mengganggu rencana mereka. Hari ini, Lee mengajak putranya Marcus pergi memancing. Sayangnya menimbulkan keributan. Reaksi pertama anak laki-laki itu adalah melarikan diri. Namun Lee menyuruhnya untuk tidak takut. Dia juga mengatakan bahwa suara air yang mengalir dapat menyembunyikan suara kecil tersebut. Setelah itu, dia membawa putranya ke air terjun. Dengan leluasa melepaskan semua emosi yang terpendam di dalam hatinya. Namun dalam perjalanan pulang, Marcus berhenti. Anak laki-laki itu melihat seorang lelaki tua. Namun dia terlihat tidak biasa. Anak laki-laki itu mengikuti pandangannya. Ternyata istrinya telah dibunuh oleh monster. Saat ini, dia sangat putus asa. Tiba-tiba Lee merasa tidak beres. Dia dengan cepat memberi isyarat agar dia tidak membuat keributan. Tapi dia tetap berteriak keras. Lee menggendong putranya dan berlari dengan panik. Mereka bersembunyi di balik pohon besar. Dia memberi isyarat kepada putranya untuk tak boleh angkat bicara. Tidak lama kemudian, monster itu datang ke sini. Di dalam rumah, Evelyn juga menemui masalah. Setelah mencuci pakaian, dia hendak naik ke atas. Karungnya tersangkut paku di tangga. Evelyn tidak terlalu banyak berpikir. Jadi dia menggunakan tenaga untuk menarik. Meski karungnya dilepas, pakunya juga ikut dicabut. Karena tenaga tadi terlalu kuat, perut Evelyn mulai kejang. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat, dan menemukan air ketubannya pecah. Suami dan anaknya masih belum pulang. Jika dia melahirkan sekarang, dia pasti akan mati. Dia menahan rasa sakit, perlahan berjalan ke ruang bawah tanah. Siapa yang akan menginjak paku tadi? Sekarang memang sengsara. Evelyn menginjak paku, tapi dia segera menutup mulutnya. Meski kakinya kesakitan, tapi Evelyn tidak berani mengeluarkan suara. Saat ini, tidak ada waktu tersisa. Suara itu baru saja dia keluarkan. Takut dia telah memikat monster datang ke sini. Evelyn menahan rasa sakit, perlahan mengangkat kakinya. Segera menemukan saklar, menyalakan semua lampu peringatan. Berharap keluarganya akan melihatnya, dan segera pulang untuk menyelamatkannya. Tetapi Evelyn hendak naik ke atas, dan menemukan monster telah masuk ke dalam rumah. Dia ketakutan dan segera bersembunyi ke samping. Tapi ini bukan solusi jangka panjang. Melihat bayinya akan segera lahir, Evelyn buru-buru pergi ke lemari, dan mencari 1 jam alarm. Dia bermaksud menggunakannya untuk mengalihkan perhatian monster itu. Evelyn bersembunyi di sudut menunggu kesempatan. Pada saat ini, jam tiba-tiba berbunyi. Monster itu mendengar suara dan bergegas ke depan. Mengambil kesempatan ini, Evelyn buru-buru berlari keluar. Tapi begitu sampai di pintu, dia takut untuk bersembunyi. Ternyata ada monster lain di luar. Evelyn harus bersembunyi di kamar mandi. Saat ini, dia kelelahan. Tubuhnya perlahan-lahan meluncur ke dalam bak mandi. Di kali ini darah segar terus mengalir keluar. Sepertinya bayinya akan segera lahir. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh. Namun Evelyn tidak berani bersuara, karena monster itu perlahan mendekat. Diam-diam datang di belakangnya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara kembang api di luar. Monster itu mengejar ke arah suara tersebut. Pada saat ini, Evelyn tidak tahan lagi. Membuka mulutnya dan berteriak keras. Ternyata, Lee melihat lampu peringatan. Segera menyuruh putranya untuk menyalakan kembang api. Regan mendengar suara itu, pun bergegas pulang. Lee mengambil pistol berburu, kembali ke rumah untuk menyelamatkan istrinya. Tetapi hanya melihat genangan darah, Lee sangat tertekan. Tetapi segera setelah itu,
ternyata mengetahui bahwa Evelyn belum meninggal dan telah melahirkan bayinya dengan selamat. Lee antar istrinya ke ruang bawah tanah yang telah disiapkan sebelumnya. Dia memasangkan masker oksigen pada bayi tersebut, lalu meletakkannya di dalam kotak kedap suara. Saat itu, monster itu masih di luar. Dia terpaksa pergi menyelamatkan anaknya. Namun Lee tidak menyadari, pipa air di dalam rumah rusak. Air mengalir ke ruang bawah tanah. Setelah, Markus menyalakan petasan, berlari ke gudang. Dalam perjalanan pulang, Regan menemukan jejak adik laki-lakinya. Namun tanpa sepengetahuannya, ada monster yang mendekat. Ia membuka mulutnya, memamerkan giginya, dan mengangkat telinganya untuk mendengar. Saat ini, alat bantu dengar Regan tiba-tiba mengeluarkan suara yang melengking, menyebabkan monster itu kesakitan luar biasa. Regan tidak menyangka, monster itu takut dengan benda ini. Ketika itu pergi, Regan sepertinya sudah memikirkan cara. Si kecil gadis pergi ke gudang untuk mencari adik laki-lakinya. Mereka membuat api, menunggu ayahnya datang menyelamatkannya. Pada saat ini, Evelyn bangun, dan menemukan bahwa ruang bawah tanah kebanjiran. Dia hendak menarik anaknya yang sedang di dalam air. Langsung setelah itu, dia tercengang. Ternyata ada monster yang menyerbu masuk. Untuk menyelamatkan anaknya, dia memberanikan diri ke dalam air. Tak disangka, monster itu juga menyelam ke dalam air. Evelyn dengan hati-hati bergerak maju, takut membuat monster itu tahu. Untungnya, dia sudah gendong anaknya. Tapi saat ini, monster itu juga muncul. Dia dan monster itu berjarak kurang dari 1 meter. Evelyn perlahan mundur, bersembunyi di balik air. Monster itu sepertinya menemukan sesuatu. Dia juga menyandarkan kepalanya di sana. Pada saat ini, Markus ketinggalan langkahnya. Sayangnya jatuh ke dalam gudang. Suara itu segera memancing monster itu ke sini. Markus sangat ketakutan, mencoba memanjat. Regan dengan cepat menghentikan, memberi isyarat kepada bocah itu untuk tidak bergerak. Karena semakin dia bergerak, semakin dalam dia tenggelam. Pada saat ini, pintu besi tiba-tiba jatuh, menyebabkan Markus semakin cepat tenggelam. Regan tidak banyak berpikir, dan melompat turun untuk menyelamatkannya. Gadis kecil itu mendorong pintu besi itu ke adiknya. Tapi begitu Markus memanjat, Regan lagi tenggelam. Markus segera mengangkat tangannya untuk menyelamatkannya, baru bisa menariknya ke atas. Bahaya belum teratasi. Mereka sepertinya mendengar suara aneh. Ternyata suara tadi memancing monster ke sini. Regan meletakkan perisai baja di depan tubuhnya, karena di depan ada monster yang menakutkan. Cakarnya baru saja diturunkan, dengan mudah lepas meninggalkan potongan baja. Di saat bahaya, Regan dengan cepat menekan alat bantu dengar. Suara rendah menyebabkan rasa sakit pada monster itu. Segera setelah itu, bergegas keluar dari gudang. Kedua saudara perempuan itu mengambil kesempatan untuk berlari keluar, dan memeluk ayah mereka. Melalui kamera, Evelyn melihat adegan ini. Akhirnya merasa tenang, tapi tepat setelahnya itu, ekspresi Lee tiba-tiba menjadi serius. Menyuruh anak-anak untuk tidak bersuara. Ternyata dia menemukan monster itu ada di sana. Dia menyuruh anak-anak bersembunyi di dalam mobil. Sementara aku mengambil kapak, mengalihkan perhatian monster itu. Tapi sebelum Lee sempat mengambil beberapa langkah, dia diledakkan oleh monster itu. Sekarang sudah berakhir. Kebisingan telah menarik perhatiannya para monster. Mereka mulai menyerang dengan panik. Untungnya mobil itu sangat awet. Untuk sementara mampu menahan serangan itu. Tapi cepat atau lambat monster itu akan menghancurkan mobil. Melihat anak-anak dalam bahaya, Lee berdiri dengan susah payah, melemparkan kapak untuk membuat suara, memancing monster itu ke sini. Lalu, menggunakan bahasa isyarat untuk memberitahu anak-anaknya, ayah mencintai kalian selamanya. Lalu, Lee menggunakan nyawanya, berhasil melindungi kedua anak itu. Evelyn mengambil kesempatan untuk menarik rem tangan. Berkendara pulang, melihat kedua anak itu kembali. Evelyn sedih sekaligus bahagia, tetapi mereka belum lepas dari bahaya. Monster bergegas ke arah mereka. Dia dengan cepat memimpin anak-anak bersembunyi di ruang bawah tanah. Tetapi pada saat ini, anak laki-laki yang sedang tidur itu tiba-tiba mulai berkata. Evelyn punya firasat buruk. Benar saja, bahkan suara sekecil itu pun terdeteksi oleh monster. Evelyn memegang pistol untuk melindungi anak-anak di belakangnya. Monster-monster itu perlahan mendekat. Ini bukanlah solusi jangka panjang. Saat ini, Regan dengan cepat berpikir, dan mengambil alat bantu dengar di atas meja. Menggunakan benda ini untuk mengusir monster-monster itu. Dia menekan tombol start. Suara frekuensi rendah di alat bantu dengar, menyebabkan monster itu kesakitan yang luar biasa. Kakinya terus gemetar. Saat ini, Evelyn juga menyadari, monster itu sepertinya sangat takut akan hal ini. Namun suara alat bantu dengar terlalu kecil, tidak mampu mengusir monster tersebut. Regan menyalakan mic yang ada di sebelahnya, mendekatkan alat bantu dengar tersebut ke mic. Suara menjadi sangat keras, menyebabkan monster tersebut semakin terbang dari jarak 800 meter. Regan mengira monster itu sudah mati. Tapi tepat setelah itu, dia berdiri lagi, dan berlari ke arah mereka. Di saat yang berbahaya, Flynn melepaskan tembakan untuk membunuhnya. Tapi itu belum berakhir. Saat ini, bel alarm di luar pintu berbunyi. Ternyata suara tembakan tadi memancing sekelompok monster ke sini. Mereka bergegas ke arah mereka.
Tetapi ibu dan anak tidak takut. Regan menaikkan volume ke level tertinggi. Bersiap untuk melawan monster. Yang menunggu mereka adalah perang dahsyat. Tetapi untuk melindungi anak-anaknya, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri, Evelyn tidak akan membiarkan anak-anak itu terluka.